Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6485, ayo bermain bersama. Angin laut menderu, dan ombak menderu, gelombang demi gelombang ombak yang menjulang tinggi, bagaikan binatang buas yang mengepung dan menyerang, mencoba menelan pulau itu. Tetapi Jie Tianran berdiri di tepi pulau, mendesak monster merah itu untuk menerobos ombak. Di air laut, cahaya warna-warni mengalir, seolah-olah beberapa pelangi tersembunyi di laut. Itu adalah gerombolan ikan yang besar, dengan berbagai macam warna, sangat menarik perhatian. Monster merah sedang menangkap ikan ini, karena ikan-ikan tersebut sangat banyak dan meliputi wilayah yang sangat luas. Begitu monster merah itu berhasil menangkapnya, ia dapat membuka mulutnya yang besar dan menelan sejumlah besar ikan. Namun, karena merupakan makhluk istimewa, kebanyakan ikan tidak akan terperangkap di dalam perut binatang raksasa itu. Bahkan jika tertelan, mereka akan melewati tubuh binatang raksasa itu dan lolos. Hanya ada satu jenis ikan yang benar-benar tertelan olehnya dan tidak dapat melarikan diri. Ikan itu berwarna keemasan, transparan, hanya sepanjang jari. Ikan ini langka, cepat, dan beberapa kali lebih sulit ditangkap daripada ikan lainnya. Oleh karena itu, meskipun Jie Tianran telah berada di sini selama beberapa waktu, hanya ada beberapa lusin ikan emas di dalam perut monster merah itu. Namun, ikan emas tersebut dipecah dan digabungkan oleh kekuatan aneh dalam iblis, hanya saja proses penguraiannya sangat lambat. Adik junior Chu Feng, apa yang harus kita lakukan? Kakekmu yang bajingan itu sedang menangkap ikan emas itu. Dia akan memurnikannya setelah berhasil menangkapnya. Meskipun proses pemurniannya lambat, ikan emas itu pasti akan berguna. Tapi pohon itu bisa memanggil monster untuk menangkap ikan. Bisakah pohonmu menangkap ikan? Wen Sue sedikit khawatir. Bagaimanapun, raksasa merah itu adalah makhluk hidup, sedangkan pohon itu mati. Tentu saja, Chu Feng meletakkan pohon hijau di tangannya saat dia berbicara. Saat mantra sihir berubah, pohon itu dengan cepat tumbuh lebih besar, dengan cepat berubah menjadi pohon raksasa setinggi puluhan ribu meter. Seketika itu juga dahan-dahan itu menjulur keluar dan menyapu ke dalam laut. Kemudian, cabang-cabangnya mulai saling terjalin, membentuk jaring raksasa. Selanjutnya, atas desakan Chu Feng, jaring raksasa dari cabang-cabang pohon ditempatkan di dekat monster merah. Monster merah itu mengaduk-aduk lautan, menyebabkan ikan-ikan berhamburan liar, dan tentu saja, sejumlah besar ikan jatuh ke jaring raksasa Chu Feng. Dan ikan-ikan itu bahkan dapat melewati pepohonan. Tetapi hanya ada satu jenis ikan yang terperangkap di pepohonan, yaitu ikan mas. Tak lama kemudian, beberapa ikan mas terjatuh ke dalam jaring raksasa yang terbuat dari dahan pohon. Bagus, bagus, adik junior Chu Feng melakukan pekerjaan dengan baik. Melihat ini, Wen Sue sangat gembira. Dengan cara ini, Chu Feng tidak hanya dapat menangkap ikan mas dengan cepat, tetapi juga karena area jangkauan jaring raksasa yang luas, ia pasti akan lebih cepat daripada Jie Tianran. Mendengus, Jie Tianran mendengus pelan dan tetap diam. Tapi Wen Sue berteriak pada Jie Tianran, "Hei, kau bajingan tua mesum, cepatlah. Buat hewan peliharaan Anda berenang lebih cepat." "Ada apa? Apa karena kamu sudah tua dan reaksimu melambat? Kenapa hewan peliharaan merah kecilmu berenang begitu lambat?" "Itu memperlambat kecepatan memancing adikku, Chu Feng. Kau benar-benar tak berguna. Lebih baik kau mati saja. Hidup hanya buang-buang udara saja untukmu." Hinaan Wen Sue sangat tajam dan disertai dengan tawa mengejek. Meskipun Jie Tianran telah mengalami banyak hal, dia terbiasa dengan sanjungan dan terkejut mendengar seseorang menghinanya seperti itu. Kulitnya juga sangat tidak menyenangkan. Namun,
Jie Tianran tidak terlibat dalam argumen verbal dengan Wen Sui, tetapi malah fokus mendesak raksasa merah itu untuk menangkap ikan mas. Tetapi tidak peduli seberapa besar raksasa merahnya, ia tidak terlalu cepat berenang di laut. Oleh karena itu, kecepatan menangkap ikan tidak secepat jaring besar yang ditenun Chu Feng dari cabang-cabang pohon. Tak lama kemudian, jumlah ikan mas di jaring Chu Feng melampaui jumlah ikan mas di jaring Jie Tianran. 3 jam kemudian, jumlah ikan mas di jaring pohon itu lebih dari 2 kali lipat jumlah binatang raksasa merah. Tepat pada saat itu, sebuah retakan besar muncul di tengah pulau, merobek kekosongan itu sendiri. Itu gerbang penghalang, dan sedang terbuka, akhirnya akan berakhir. Sepertinya jumlah ikan mas telah mencapai target, Wen Sui menatap gerbang penghalang dengan ekspresi gembira. Namun pada saat itu, raksasa merah itu meraung dan memuntahkan semua ikan mas di mulutnya. Ada apa dengan bajingan tua mesum ini? Apakah karena kamu melihat ikan yang kamu tangkap lebih sedikit daripada aku, jadi kamu menyerah dan memutuskan untuk berhenti saja? Wen Sui bingung dengan tindakan Jie Tianran, tetapi dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Saat teknik pewarna surgawi berubah, aura 7 warna muncul di tubuh raksasa merah. Pada saat yang sama, aura yang sama seperti yang dimiliki ikan juga muncul. Begitu aura itu muncul, kecepatan pembukaan gerbang penghalang di tengah pulau menjadi lebih cepat. Ada yang tidak beres. Adik junior Chu Feng, apa yang terjadi? Wen Sui merasakan ada sesuatu yang salah dan tak dapat menahan diri untuk menatap Chu Feng. Tepat pada saat itu, binatang merah raksasa itu membuka mulutnya lebar-lebar lagi dan menelan sekelompok besar ikan utuh. Kali ini, ikan mas itu tidak hanya berhasil memasuki perutnya, tetapi juga tidak dapat menembus tubuhnya. Bahkan ikan dengan warna lain gagal menembus tubuh raksasa merah itu dan terperangkap di dalam perutnya. Setelah melakukan ini, Jie Tianran menatap Chu Feng, masih tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi matanya penuh dengan provokasi dan ejekan. Namun, orang di samping Jie Tianran berbicara dengan nada sarkastis. Chu Feng, meskipun kamu memiliki bakat luar biasa, kamu masih terlalu muda. Saya tidak menyadari bahwa benda yang paling tidak berguna di sini sebenarnya adalah ikan mas. Kekuatan sesungguhnya terletak pada ikan lainnya. Jie Tianran sengaja melepaskan ikan lainnya dan hanya menyisakan ikan mas di dalam perut raksasa merah itu. Saya hanya ingin Anda secara keliru percaya bahwa ikan mas adalah kunci tempat ini. Namun pada kenyataannya, ikan mas sama sekali tidak berguna. Kamu pikir kamu mendapat tawaran bagus, tapi sebenarnya kamu membuang-buang waktu dan tenaga untuk menangkap begitu banyak ikan mas. Wen Sui membalas dengan marah, aku tidak percaya, itu tidak benar, itu tidak mungkin. Sekalipun ikan-ikan lain itu berguna, mereka semua berhasil menembus monster merah itu. Jadi, mengapa monster merah itu bisa mendapatkan kekuatan ikan-ikan itu? Metode apa yang kau gunakan? Hahaha, bocah nakal. Siapa bilang ikan-ikan itu harus tinggal di dalam perut raksasa merah untuk mendapatkan kekuatannya? Orang di sebelah Jie Tianran berbicara sambil tersenyum mengejek. Wen Sui tiba-tiba menyadari, begitu ikan-ikan itu memasuki perut raksasa merah, mereka dapat menyerap kekuatan yang ada di dalamnya. Jadi nampaknya ikan-ikan itu, setelah ditelan oleh raksasa merah, tidak terluka. Kenyataannya, kekuatan dalam ikan tersebut telah diekstraksi oleh raksasa merah. Tidak heran raksasa merah itu tidak bergerak sangat cepat. Ia pasti menggunakan semacam teknik untuk mengekstrak tenaga dari ikan itu. Bajingan tua tak tahu malu yang satu kakinya sudah berada di dalam kubur. Kau menggunakan trik kotor saat melawan junior? Apa kau benar-benar manusia? Wen Sui mulai mengumpat,
Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Chu Feng angkat bicara. Memang ada orang bodoh di sini, tapi sayangnya, itu bukan aku. Sambil berbicara, Chu Feng mulai mencabut dahan-dahan pohon besar yang telah dijalin menjadi jaring, dan semua ikan mas yang telah susah payah ditangkapnya dikembalikan ke laut. Saat berikutnya, ekspresi Jie Tianran dan Wen Sui berubah drastis. Sebab, seiring berubahnya sihir Chu Feng, pohon besar itu pun memancarkan aura berwarna-warni. Kekuatannya bahkan lebih besar dari aura yang terpancar dari raksasa merah. Aku hanya ikut bermain denganmu, kau benar-benar pikir aku tidak bisa mengatakannya? Chu Feng mencibir. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.